Halo semua, selamat datang di channel Gede Visual. Seperti biasa bersama saya Blide di sini. Dan di video kali ini aku pengen share ke kalian mengenai pemahaman triangle exposure pada semua kamera. Oke, yang pertama yang perlu kalian tahu adalah memahami dulu satu persatu dari sistem yang ada di dalam sebuah kamera tersebut. Di dalam sebuah fotografi, yang paling basic yang harus kalian pahami adalah triangle exposure tersebut. Karena itu adalah bagian yang paling basic yang mesti kalian pahami. Oke, aku bakalan jabarin satu persatu apa fungsi dan kegunaan dari sebuah sistem yang bernama triangle tersebut. Nah, triangle tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Oke, yang pertama kita bahas adalah ISO. Nah, ISO ini adalah sistem dari sebuah kamera yang dimana ISO akan membantu seorang fotografer atau videografer ketika melakukan pemotretan di kondisi low light atau minim cahaya. ISO ini akan membantu fotografer untuk membuat foto kita terlihat lebih terang. Dengan konsekuensi, foto kita akan sedikit lebih noise dan kehilangan detail jika kita memboost ISO terlalu tinggi. Yang kedua adalah aperture. Aperture ataupun diafragma atau di setiap kamera biasanya dilambangkan oleh huruf F. Nah, ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar intensitas cahaya yang masuk ke ruang sensor kita. Nah, di sini yang mengatur adalah lensa kita ya. Karena diafragma terletak pada lensa kita. Ketika kita memainkan diafragmanya, lubang kamera kita akan membesar dan mengecil. Nah, ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar cahaya yang boleh masuk ke ruang sensor kamera kita. Hitungannya adalah ketika angka di kamera kita menunjukkan angka yang kecil seperti f1,2, 1,4, 1,6, 1,8, berarti diafragma di lensa kalian terbuka lebar. Nah, sebaliknya jika angka di kamera kalian menunjukkan angka yang besar seperti f11, f16, f22, itu berarti lensa kalian akan membuka diafragmanya sangat kecil atau semakin kecil, sehingga cahaya akan semakin minim untuk masuk ke ruang sensor kamera kita. Dan itu berarti foto kalian akan terlihat semakin gelap, tetapi jarak fokus akan semakin lebar karena lensa kalian terbuka sangat kecil. Yang ketiga adalah shutter speed. Seperti namanya, shutter speed, di mana sistem ini akan mengatur seberapa cepat sensor kalian menangkap sebuah gambar. Hitungannya adalah ketika angka shutter speed di kamera kalian semakin kecil, berarti sensor kamera kalian akan menangkap gambar dengan sangat lambat. Yang dimana ini akan mengakibatkan foto kalian akan terlihat lebih terang, namun objek yang bergerak akan terlihat blur. Dan begitupun jika kalian mengeset angka shutter speed semakin tinggi seperti 500, 600, 1000, 2000, 3000, maka foto kalian akan dominan terlihat lebih gelap. Namun jika kalian memotret benda yang bergerak, itu akan menimbulkan efek freeze atau beku ataupun tidak ada blur di bagian gambar-gambar yang memiliki objek bergerak. Biasanya setiap kamera memiliki mode auto yang dimana kamera secara otomatis menyetel atau menyeimbangkan ketiga sistem tersebut. Hasilnya cukup bagus, tetapi tidak bisa sesuai yang kita inginkan karena kamera sudah men-setting secara otomatis apa yang kira-kira kamera itu perlukan. Untuk kalian yang misalkan pengen belajar ke fotografi lebih expert lagi, alangkah baiknya kalian memahami atau mempelajari mode manual, di mana kalian bisa menyetel ketiga sistem tersebut sehingga kalian mendapatkan foto yang kalian inginkan atau foto yang memiliki exposure yang tepat. Ketika kalian menggunakan mode manual, kalian bisa mengatur triangle tersebut sesuka hati kalian untuk mendapatkan hasil foto yang kalian inginkan. Karena balik lagi, setiap kita motret kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti contohnya, ketika seorang landscaper memotret sebuah objek, dia akan dominan menggunakan aperture yang nilainya secara angka besar, yang berarti bukaan pada lensanya akan semakin kecil. Itu bertujuan untuk mendapatkan detail yang luas. Tetapi konsekuensinya adalah foto mereka akan sedikit gelap. Dan pastinya mereka menggunakan ISO yang kecil untuk meminimalisir noise atau
grain yang muncul pada foto mereka. Nah, disinilah peran sebuah shutter speed. Maka mereka akan mengeset shutter speed mereka serendah-rendah mungkin untuk memberikan ruang cahaya masuk ke sensor lebih lama, sehingga mereka akan tetap mendapatkan hasil foto yang seimbang. Nah, sama halnya seperti seorang fotografer potret. Fotografer potret menginginkan sebuah background yang bokeh atau blurry. Otomatis dia akan mengeset sebuah aperture dengan nilai secara angka kecil yang berarti bukaan lensa mereka besar, sehingga depth of field-nya semakin sempit dan background yang ditimbulkan akan semakin bokeh atau blur. Nah, konsekuensinya adalah cahaya akan sangat besar masuk langsung menabrak sebuah sensor sehingga foto akan terlihat lebih terang. Nah, di situ mereka akan mengakali dengan memberikan shutter speed yang tinggi atau secara nilai tinggi sehingga sensor akan secara cepat mengambil gambar sehingga cahaya tidak memiliki waktu yang banyak menabrak sebuah sensor, sehingga mereka juga tetap mendapatkan hasil foto yang seimbang. Nah, baik lagi nih ke kebutuhan kalian memotret apa. Nah, jika kalian ingin belajar lebih expert lagi, lebih bagusnya kalian mempelajari mode manual pada sebuah kamera, sehingga kalian bisa mendapatkan foto yang kalian inginkan. Tips dari saya bagaimana caranya cepat memahami adalah sering-sering motret, sering berlatih memotret dengan mode manual, sehingga mata kita menjadi sensitif ya terhadap kamera ataupun lingkungan sekitar, sehingga kalian dengan cepat menguasai kamera kalian atau triangle exposure tersebut. Oke, segitu dulu sharing kali ini bersama saya Blidi dari Gede Visual. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Saya Blidi dari Gede Visual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.